Hai everyone, kali ini kita akan bahas tentang pembiayaan agribisnis. Kami dari kelompok 2, mahasiswa manajemen A Stambuk 2020, Universitas Negeri Medan. Di sini ada Agus Suasana, saya sendiri Ayu Eka Suci, Farhan Abdillah, Hasri Rezeki Siregar, Gilbert, dan Sinar. Definisi pembiayaan agribisnis. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau dalam bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor. Pandangan persediaan makanan rantai. Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Istilah agribisnis diserap dari bahasa Inggris yaitu agribusiness, yang merupakan lakuan dari agrikultur atau pertanian dan business atau bisnis. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula varian anglicisme. Agrobisnis, objek agribisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Kegiatan budidaya merupakan inti agribisnis meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus dilakukan sendiri. Kegiatan ini apabila produk budidaya atau hasil panen dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsisten dan merupakan kegiatan agribisnis paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berikutnya, alasan peningkatan sumber daya keuangan. Yang pertama yaitu untuk memperluas dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang kedua yaitu untuk melakukan aktivitas bisnis. Yang ketiga untuk menjaga atau meningkatkan likuiditas atau posisi kas perusahaan. Yang keempat untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan. Baik, selanjutnya terkait jenis-jenis modal dan pinjaman. Modal atau kapital dalam konteks akuntansi. Modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Sedangkan dalam konteks manajemen, modal sering diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan juga utang bisnis. Perbedaan pengertian ini sering diakibatkan oleh perbedaan tujuan pembahasan, di mana akuntansi lebih terkait dengan masalah administrasi dan hukum, sedangkan manajemen dengan masalah efisiensi. Terlepas dari perbedaan tersebut, pada dasarnya ada dua tipe modal, yaitu yang pertama modal asing, yang kedua modal sendiri. Untuk modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu. Modal asing sering disebut dengan utang atau pinjaman. Dan untuk modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal ini dapat berasal dari luar atau pemilik perusahaan atau dari dalam dan juga keuntungan perusahaan. Perbedaan modal asing dan modal sendiri. Modal asing. Modal ini terutama memperhatikan kepentingannya sendiri, kepentingan kreditor, tidak berpengaruh terhadap penyelenggara perusahaan, mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau tidak, hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan,
dan mempunyai hak untuk didahului sebelum modal sendiri di dalam likuiditasi. B. Modal sendiri. Modal ini berkepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran, keselamatan perusahaan. Dengan kekuasaannya, mampu mempengaruhi politik perusahaan yang berhak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Menjadi jaminan dan haknya adalah setelah modal ading di dalam likuidasi. Penentuan jumlah pinjaman dan prosedur pinjaman. Untuk penentuan jumlah pinjaman ada dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman, yaitu 1. Laba operasi pada tahun tersebut. 2. Penyusutan. Beberapa alat lain yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman yaitu 1. Anggaran kas, yaitu proyeksi atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan untuk masa yang akan datang. 2. Laporan keuangan proforma. Jadi yang menjadi faktor penunjang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjamannya itu, yang pertama, tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam keadaan sulit. Yang kedua, risiko solvensi, yang artinya risiko antara kekayaan bersih terhadap utang cukup baik. Yang ketiga, jumlah modal besar. Yang keempat, aktiva tetap besar. Yang kelima, risiko aktiva yang dibeli kecil. Sedangkan untuk prosedur peminjamannya itu pemberian kredit bank kepada masyarakat pada umumnya melalui tahap-tahap tertentu. Yang pertama, pengajuan atau pendaftaran. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, keputusan. Yang keempat, realisasi. Yang kelima, pengawasan dan pembinaan. Yang keenam, pelunasan kredit. Selanjutnya kita masuk ke penawaran modal dan sumber penawaran ekstern utama. Dari asalnya, pada dasarnya, sumber penawaran modal dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal yang dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Sumber intern dalam perusahaan diantaranya yang pertama, laba ditahan, penyusutan. Nah, yang kedua, sumber ekstern. Modal dari sumber ekstern adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para pemilik atau kreditor, peserta atau mengambil bagian di dalam perusahaan. Modal daripada kreditor merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan dana tersebut dalam perusahaan akan menjadi modal daring atau modal asing. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Program pembiayaan KUR BRI penyalurannya untuk sektor usaha kecil, UMKM, sektor pertanian. Akan tetapi di daerah terdapat kesenjangan penyaluran pembiayaan khususnya pada sektor pertanian, sehingga dilakukan evaluasi terkait efektivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan pada sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas pembiayaan KUR BRI pada petani mangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 aspek yang dikaji, yaitu pengajuan skornya 244, pencairan skornya 240, pemanfaatan skornya 155, pengembalian skornya 209, dan dampak pembiayaan skornya 222. Skor memperlihatkan bahwa 4 aspek berada pada kategori efektif dan 1 aspek berada pada kategori cukup efektif. Pada aspek pemanfaatan, pihak petugas bank kurang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada petani setelah pinjaman diberikan. Menurut petani, petugas bank hanya melakukan kunjungan pada saat survei pengajuan pinjaman. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan. Keuangan pertanian di mana pembiayaan perusahaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan sektor pertanian.
Dalam pembiayaan agribisnis, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan peningkatan sumber daya keuangan, yaitu apakah tambahan dana benar diperlukan, mengapa tambahan diperlukan, berapa tambahan pendapatan atau laba yang akan dihasilkan, kapan tambahan diperlukan, berapa lama tambahan diperlukan, berapa banyak jumlah yang dibutuhkan, kapan tambahan dapat diperoleh, berapa besar biaya yang ditimbulkan dari penambahan dana ini, bila berasal dari pinjaman, bagaimana hutang ini akan dibayar. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita kali ini. Itulah tadi tentang pembiayaan agribisnis. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.